Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yosua. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau olah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka. "Kamilah saksi." Ia berkata, Maka sekarang, jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu, dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sichem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu,
ketika berumur 110 tahun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Bacaan Injil Matius hari ini mengenai perikop Yesus memberkati anak-anak. Kembali Yesus menggunakan anak-anak untuk menyampaikan bahwa 1. Mempunyai kerajaan sorga. Matius pasal 19 ayat 14. 2. Tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius pasal 18 ayat 3. 3. Tidak dapat menjadi terbesar di dalam kerajaan sorga. Matius pasal 18 ayat 4. Makna yang hendak disampaikan adalah, kita harus bersikap rendah hati dan percaya penuh kepada Yesus. Seperti seorang anak bergantung penuh pada orang tuanya. Pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan di mulut saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Iman percaya seseorang kepada Tuhan akan teruji pada saat ia berada dalam masalah hidupnya. Apakah ia tetap setia ataukah terguncang? Seperti bangsa Israel, sudah berkali-kali menyaksikan betapa dahsyat Allah menolong mereka keluar dari Mesir, melalui Laut Merah, dan ketika di padang gurun menerima makanan surgawi berupa mana dan dipelihara Allah pada waktu siang dan malam. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikian juga di dalam hidup kita. Pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan yang begitu ajaib di mana melepaskan kita dari kesulitan hidup, yang menurut ukuran manusia itu sulit diatasi. Seringkali kita juga seperti bangsa Israel, begitu cepat lupa kebaikan Tuhan pada saat menghadapi persoalan hidup yang berikutnya, sehingga iman terguncang dan mulai lagi meragukan apakah Tuhan mau menolong. Kedua, taat dan setialah kepada Tuhan di segala bidang kehidupan. Seringkali kita tidak izinkan Tuhan memasuki seluruh bagian hidup kita, karena kita mau mengatur sendiri dan tidak mau Tuhan ikut campur. Kita hanya menyerahkan sebagian hidup kita, tidak sepenuhnya. Contoh, kita mau mengatur sendiri setiap berkat Tuhan berupa uang dan harta. Kita tidak mau memberi dan berbagi kepada sesama seperti yang Tuhan kehendaki, agar kita melakukannya.
Padahal pada saat kita dalam kekurangan dan kesulitan keuangan, kita dengan tekun berdoa dan mau berbuat baik, supaya Tuhan lihat semua perbuatan kita. Dan ujung-ujungnya kita menagih diberi upah atas perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Begitu Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Dengan segera kita sibuk dan mulai menjauh dari Tuhan. Berapa banyak orang yang aktif di gereja pada saat ia membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi, setelah ia mendapatkannya, maka segera mundur teratur melepaskan semua tugas di gereja dan sibuk dengan tugas mengelola keuangan dari berkat Tuhan yang diterimanya tersebut. Bangsa Israel bersikap demikian. Pada saat sedang dalam kesulitan, mereka berteriak minta tolong. Tetapi, pada saat mengalami berkat Tuhan, justru mereka menyembah Allah lain. Dan hal ini bisa kita baca sepanjang kitab Hakim-Hakim dan kitab Raja-Raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kedua hal ini hendaknya kita lakukan sebagaimana seorang anak menuruti kehendak ayahnya, dan sebagai bukti kesetiaan kita kepada Tuhan Allah. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa anak-anak kecil mempunyai kerajaan sorga, sebab anak-anak kecil pasrah kepada ayahnya sepenuh hati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.